Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh ucap syukur pada saat ini kita boleh bersama-sama diberkati oleh Tuhan dan diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah minggu dan perjamuan kudus kebangunan GKJW. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan nanti dengan dikumpulkan di tempat yang sudah disediakan di wilayah masing-masing, jadi tidak dikumpulkan di kantong persembahan seperti biasanya. Mari bersama-sama kita masuk dalam ibadah. Hari ini adalah hari penuh sukacita, hari di mana kita mengingat kembali sejarah kebangunan GKJW. GKJW senantiasa dipanggil untuk terus bersaksi, melayani dan menjadi berkat dimanapun GKJW berada. Sebagai bagian dari GKJW, marilah kita melanjutkan pembangunan GKJW. Kita marilah menghadap Tuhan, menaikkan puji dan sembah kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja Kristen Jawi Wetan. Jemaat kami undang berdiri, mari kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat 344 ayat yang pertama dan kedua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah pada saat ini. Ibadah perjamuan kudus kebangunan GKJW kami lakukan dengan mengaku dan percaya kepada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang adalah sumber segala berkat dan rahmat, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Allah Sang Putra, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bersama-sama Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur kepada Allah oleh karena kita diberi kesempatan untuk merayakan Hari Kebangunan GKJW, yaitu hari kebangkitan kita sebagai gerejanya, meskipun berbagai pencobaan sedang menghadang, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersamanya, menuju kemenangan yang sejati. Oleh sebab itulah Rasul Paulus bersaksi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami
ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari firman Tuhan ini kita sambut dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 441. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengikuti pembacaan sabda Tuhan yang akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon terang dan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Dipermuliakan Tuhan, Engkau yang maha kasih, Engkau maha agung yang bertahta di surga yang maha mulia. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada kesempatan ini kami bisa berdatang kepadamu dalam ibadah live streaming ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini kalau kami akan membaca kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan membuka dan mengurapi hati kami, sehingga kami mampu untuk memahami akan firman-Mu. Terlebih-lebih Tuhan, kami tidak hanya sebagai pendengar saja, tetapi kami mampu melakukan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Puji Siswo yang akan melayangkan firman-Mu, kiranya hanya melalui kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa menaunginya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka.
Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu, mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian sabda Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia dan tekun melaksanakan kebenaran firman Tuhan setiap saat dan merenungkannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, GKJW sebagai mitra Allah. Di dalam penghayatan kita, di tengah-tengah ibadah saat ini, kita diajak kembali menghayati peran gereja kita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan di tengah-tengah pandemi ini telah merubah tatanan kehidupan dengan cepat, dengan perubahan yang sangat begitu luar biasa, menjadikan segala-galanya menjadi ambyar. Cara belajar, cara belanja, cara bekerja, cara beribadah tiba-tiba berubah. Sehingga dari sinilah Bapak Ibu jemaat, kita diajak kembali dan tatanan yang permanen lalu itu kini telah tidak berlaku lagi. Dan sekarang kita masuk yaitu di dalam zaman kenormalan baru. Sehingga di dalam sejarah perjalanan gereja Kristen Jawi Wetan selalu beriringan dan juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi. Sekalipun GKJW berada di tengah-tengah pusaran perubahan tersebut, bahkan pernah terbawa arus perubahan hingga GKJW ini jatuh, GKJW salah jalan, GKJW jatuh di lembah kekelaman. Tetapi bersyukur kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, Dia telah menuntun kembali GKJW, yaitu berjalan di atas jalan yang seharusnya dilalui. Dan perubahan yang dahsyat diputuskan dalam sidang Majelis Agung tahun 1946 dengan Akta nomor 4 tentang Hari Pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan,
yang dihayatinya sampai dengan hari ini. Dan hari ini kita diajak menghayati yaitu GKJW sebagai mitra Allah. Yaitu yang berpusat dari Tuhan Yesus Sang Sumber berkat. Di dalam pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Injil Matius dalam ayat yang ke-16 kepada para murid-murid, yaitu dengan kata kunci, yaitu memberi makan. Ayat ini menekankan kepada kita bahwa Yesus memberikan satu perintah penting yang harus dilaksanakan oleh murid-murid dan para pengikutnya. Sekalipun di situ ketika menerima mandat untuk memberi makan, di situ harus berhubungan dengan apa yang dimakan, terus berhubungan dengan jumlah orang yang begitu banyak, terus juga berhubungan dengan waktu yang sudah malam, juga berhubungan yaitu dengan jauh dari pemukiman penduduk dan pertokoan. Sehingga murid-murid diajak untuk berpikir, apa yang harus dimakan. Tetapi selalu ada jalan keluar, ada di tangan Tuhan Yesus. Sekalipun yang dihadapi dengan situasi, dengan jumlah orang yang begitu banyak, 5.000 orang laki-laki, dan perempuan dan anak-anak yang tidak terhitung, itu bukan penghalang di tangan Tuhan Yesus. Karena itu tidak ada yang mustahil. Mengapa? Karena kita diajak, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Inilah yang dapat disebut sebagai perintah untuk beriman. Perintah yang menuntut bukan hanya dengan seluruh harta, tetapi lebih daripada yang kita miliki. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Tidak peduli jumlah, tidak peduli waktu, tidak peduli jauh dari pemukiman. Ketika kita beriman selalu ada jalan keluar. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dikerjakan Yesus bukan sekedar sesuatu yang harus dilakukan. Ini adalah perintah yang melatih kita untuk senantiasa tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kita. Tetapi bagaimana kita beriman. Bagaimana kita menghidupi diri kita ini dengan iman. Karena itulah ketika berhadapan dengan situasi, dengan keberadaan orang banyak dan sebagainya, murid-murid mengatakan ada 5 roti dan 2 ikan. Dan ketika 5 roti dan 2 ikan ada di tangan Allah, di sini menjadi solusi dan jalan keluar. Ketika Tuhan mengajarkan, yaitu untuk selalu bersyukur, tidak mengandalkan apa yang ada. Justru karena bersyukur itulah, apa yang ada di dalam diri kita itu mampu menjadi berkat dan rahmat. Makanya kita bisa melihat dan menyaksikan catatan Alkitab sebagai sejarah iman Kristen
yang di situ tercatat dari 5.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak yang tidak tercatat dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Mencukupi, kenyang, yang menjadi luar biasa adalah yaitu masih menyisakan yaitu 12 bakul. Ini mengajarkan kepada kita, Yesus adalah Allah yang menjadi sumber makanan, sumber berkat, sumber keselamatan, sumber pertumbuhan iman, dan sumber kebenaran, dan sumber-sumber yang lain. Dialah yang mencukupkan semuanya itu. Bukan harta kita, bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, tetapi sumber-sumber itu tadi yang berpusat dari Allah untuk kita bisa bertumbuh sebagai mitra Allah. Sebagai umat milik kepunyaan Allah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua diajak untuk terlibat dan berperan, yaitu menjadi distributor, yaitu untuk menjadi jalan berkat bagi sesama, yaitu berbekal apa yang ada pada diri kita, bukan dari orang lain. Keterlibatan kita dengan rendah hati dan rasa syukur kepada Tuhan, justru disitulah akhirnya sumber-sumber tadi itu akan hidup di dalam kehidupan kita. Dan yang mengerjakan siapa? Ya Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Bukan di tangan murid, tapi di tangan Tuhan dengan membawa roti dan 2 ikan untuk bersyukur. Dan kita menyaksikan gol yang bisa kita terima sebagai iman kita. Karena itulah, mari gereja sebagai tubuh Kristus, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang ini mengajarkan kepada kita untuk tidak berhenti berbuat baik. Hanya karena kita merasa apa yang kita miliki tidak cukup untuk berbuat, akhirnya kita tidak mau melakukan. Justru disitulah ketika apa yang kita miliki diterima dengan rasa syukur, dengan mengandalkan iman dan bersandar kepada Kristus, selalu goalnya yang kita lihat. Karena itu sekecil atau sedikit apapun yang ada pada kita, ketika kita menggunakannya untuk menjadi berkat bagi sesama orang lain, justru di situ akan menjadi sumber kehidupan yang besar. Kita sering memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa karena merasa bahwa apa yang kita miliki terlalu kecil, terlalu sedikit untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan yang kita hadapi. Hal ini menjadi pikiran kita hanya berpusat pada diri kita. Pada hari ini, kami mengajak seluruh warga GKJW dimanapun berada untuk bersama-sama bersyukur dalam perjamuan kudus pembangunan GKJW
dengan semangat bersekutu di tengah-tengah perubahan, terlebih-lebih yaitu di saat pandemi COVID-19 ini. Dengan pengakuan, dengan keyakinan, dengan tekad yang sama, selalu dan terus berkarya dan bertindak dalam perjalanan Gereja Kristen Jawi Wetan. Tuhan juga menghendaki keterlibatan setiap warga jemaat, yaitu dalam berproses. Menata kehidupan bergereja, juga mengundang umatnya untuk menghayati panggilannya. Sebagai warga kerajaan Allah dalam wadah Gereja Kristen Jawi Wetan. Dari setiap kita dipersekutukan dalam pemahaman GKJW sebagai mitra Allah. Dipakai menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdiri untuk mengaku iman dan persekutuan orang Kristen segala abad. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam sidang Majelis Agung pertama pasca kemerdekaan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 1946, Gereja Kristen Jawi Wetan dimampukan kembali oleh Allah untuk bangun dan bersyukur atas keberadaannya setelah melalui batu ujian yang berat di masa penjajahan. Memang perjalanan sebagai tubuh Kristus di Jawa Timur ini ternyata tidak selalu dapat berjalan dengan baik. Ada saat-saat di mana umat Kristen kehilangan kesetiaan dan cinta kasih mereka, baik terhadap Tuhan maupun terhadap gerejanya. Namun patutlah disyukuri bahwa kemudian batu ujian itu telah berhasil dilampaui. Tuhan sendiri yang telah berkenan membangun kembali GKJW dan membimbing GKJW dalam perjalanan gerejanya ini menuju kematangan dan kedewasaan. Maka sekarang marilah kita ungkapkan syukur kita dalam wujud memenuhi undangan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya, karena Kristus telah berkenan membangun kembali GKJW selaku organisme, yakni sebagai tubuh Kristus, sekaligus membangun kembali GKJW selaku organisasi, yakni melalui terhimpunnya kembali jemaat-jemaat dalam satu wadah Majelis Agung GKJW. Hanya melalui kesetiaan jemaat-jemaat se-GKJW ditata kembali, baik dalam persekutuannya maupun dalam organisasinya. Mari Bapak Ibu jemaat, kita mempersiapkan diri, kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 412.
Saudara-saudara, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan kudus untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui hari pembangunan GKJW. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh Kristus dan darah-Nya. Bersama-sama diiringi dengan pujian Kidung Jemaat 35. Bersama-sama kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu, memohon tangan Tuhan menyertai Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kami datang menghampiri hadirat-Mu, layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus kebangunan GKJW bersama dengan para murid, Tuhan Yesus mengambil roti, lalu mengucap syukur kehadirat Allah, memohon setiap mereka yang menerima roti yang adalah tubuh-Nya diberkati. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Terimalah dan makanlah. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, kembali mengucap syukur kehadirat Allah, supaya setiap mereka yang menerima anggur yang adalah darah-Nya, hidupnya terberkati. Terimalah, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan kematianku. Terimalah dan minumlah.
Bersama-sama Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah makan roti dan minum anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus. Bersama-sama marilah kita sekarang undur dari meja perjamuan kudus Tuhan ini dengan sukacita, mengingat firman Tuhan demikian. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita akan menghaturkan persembahan syukur kita sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada Tuhan Allah yang berkenan sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan sebagai dasar kita menghaturkan persembahan pada saat ini terambil dari Mazmur 52 ayat yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Bersama-sama kita mengumpulkan persembahan syukur kita dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 439. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memasuki doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Mengawali rasa syukur dan terima kasih yang senantiasa Tuhan berikan bagi pribadi, keluarga, di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami menyerahkan rasa syukur dan terima kasih di tengah-tengah berbagai tantangan, persoalan, pergumulan. Kami selalu yakin Tuhan campur tangan, memberkati, menolong. Sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID yang sedang terjadi, yang telah mengubah tatanan semuanya yang permanen bertahun-tahun, hari ini tidak berlaku lagi.
dengan tatanan baru, tapi kami yakin di tengah-tengah suasana-suasana ini, kami merasakan pertolongan Tuhan terhadap upaya-upaya pemerintah, Majelis Agung PGI, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi-organisasi yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk pencegahan sekaligus penyebaran virus corona ini. Karena itu Bapa, kami berdoa, bergotong royong, bersama-sama berdoa dengan bangsa dan negara Indonesia dan seluruh umat di muka bumi ini. Kami menyerahkan, memohon kekuatan dan kasih Tuhan, pertolongan Bapa menyertai kami. Terlebih-lebih di tengah-tengah rasa syukur kami di majelis jemaat, majelis daerah, majelis agung, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan pelayanan kami di tengah-tengah pandemi COVID, kepedulian kami, bagaimana kami cinta lingkungan, cinta seluruh warga jemaat, tidak peduli agamanya, tapi kami yakin dan percaya tangan Tuhan akan menyertai menolong kami semuanya. Karena itu Bapa, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Juga kami menyerahkan persidangan Majelis Agung yang sudah dicanangkan. Tuhan campur tangan, memberkati, menolong, memberikan anugerah berkat bagi perjalanan GKJW ini. Kami menyerahkan untuk seluruh warga jemaat, usaha wirausaha seluruh warga jemaat, sehingga hari-hari yang akan kami lalui, Tuhan memberkati, menolong para relawan garda depan, semuanya yang telah ambil bagian, Tuhan campur tangan, memberkati, menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan Tuhan sendiri telah mengajarkan kepada kami berdoa, seperti yang telah Tuhan ajarkan dengan dilakukan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Pergilah dalam damai Tuhan, saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini, bangkitlah bersama-sama dengan Kristus,
dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Kidung Jemaat 440. Bersama-sama kita akhiri, masing-masing terimalah berkat-Nya. Allah Bapa, sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat hidup yang sejati, yang selalu berkarya di dalam karunia-karunia dan mujizat-Nya, yang ada dalam Allah Roh Kudus, menyertai pribadi, keluarga, pemerintahan bangsa dan negara, sejak hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, sumber segala berkat dan rahmat, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Putra sebagai penebus dan juru selamat hidup yang sejati, yang selalu berkarya di dalam karunia-karunia dan mujizat-Nya, yang ada dalam Allah Roh Kudus, memberkati pribadi, keluarga, pemerintahan bangsa dan negara, saat ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.